Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainung dari kelas PTIK A angkatan 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Identitas umumnya berlaku pada entitas yang sifatnya personal atau pribadi. Sebagian orang dikenal dari nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua karakter dasar, ialah identitas dan nasional. Konsep demikian identitas menunjukkan pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi, dan dapat pula kelompok. Penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misal dalam kartu tanda penduduk, ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. B. Bagaimana alasan mengapa diperlukan identitas nasional? Pertanyaan yang ditunjukkan bukanlah terdapat hakikat dan kebenaran dari Pancasila, melainkan sejauh mana Pancasila tersebut telah dipahami, dihayati, diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia sehingga manusia Indonesia yang berkepribadian Pancasila tersebut memiliki penanda apabila dibandingkan dengan bangsa lain. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangsaan nasional. Sedangkan secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggahan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentuk identitas pasca kemerdekaan. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi pencari atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera sang merah putih, bangsa Indonesia sebagai bangsa nasional atau bangsa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Pada hakikatnya, semua unsur formal Indonesia nasional, baik yang langsung maupun secara tidak langsung diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diperlakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahannya terletak pada sejauh mana warga negara Indonesia memahami dan menyadari dirinya sampai warga pada hakikatnya. Semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung maupun secara tidak langsung diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diperlakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahannya terletak pada sejauh mana warga negara Indonesia memahami dan menyadari dirinya sebagai warga. Mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Apabila disimpulkan, individu manusia perlu dikenali dengan mengenali orang lain adalah untuk memenuhi dan menjaga kebutuhan hidupnya agar kehidupannya dapat berlangsung sehingga akhirnya dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa atau meninggal dunia. Demikianlah pentingnya identitas diri sebagai individu manusia. Identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling pengertian, dan tidak ada stratifikasi dalam kedudukan antar negara bangsa. Di sini saya akan menjelaskan bab berikutnya, yaitu bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Negara bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Dapat dikatakan bahwa sebuah negara yang mampu membangun integrasi
nasionalnya akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. A. Menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. 1. Makna integrasi nasional. Integrasi nasional dalam bahasa Inggris adalah national dan integration. Integrasi dapat diartikan sebagai pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Nation berarti bangsa sebagai bentuk persatuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam satu wilayah dan di bawah satu kesatuan politik. 2. Jenis integrasi. Menurutnya, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yakni 1. Integrasi bangsa, 2. Integrasi wilayah, 3. Integrasi nilai, 4. Integrasi elit massa, dan 5. Integrasi tingkah laku atau yang disebut perilaku integratif. 3. Pentingnya integrasi nasional. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas baru yang diciptakan, yaitu identitas nasional. Misal, bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Yang keempat adalah 4. Integrasi versus disintegrasi. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam satu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat dimasyarakati. B. Menanyakan alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Berikut ini contoh-contoh pernyataan yang ada bisa Anda ajukan. 1. Apakah integrasi bisa berarti pembaruan atau penyatuan? 2. Apakah istilah nasional bisa disamakan dengan istilah bangsa? 3. Dalam hal integrasi bangsa, sebenarnya hal-hal apakah yang diintegrasikan itu? 4. Mengapa setiap bangsa memerlukan integrasi? 5. Apa yang terjadi seandainya negara tidak berintegrasi? 6. Seperti apakah negara yang tidak mampu berintegrasi? 7. Adakah contoh-contoh negara yang mampu melakukan integrasi? 8. Adakah contoh-contoh negara yang telah melakukan integrasi? C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. 1. Perkembangan sejarah integrasi nasional. Model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, model integrasi nasional Indonesia. Kedua, membangun integrasi di Indonesia. Adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, kesempatan pembangunan. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. 1. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. 2. Tantangan dalam pembangunan integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dan dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat satu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau politik, maka akan banyak kegiatan yang diderita, baik kerugian berupa fisik, material seperti kerusakan sarana dan pasaran yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan, kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Bab selanjutnya ialah bagaimana nilai dan norma konstitusional
Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1934 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah undang-undang. Pada saat Anda menemukan aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan, artinya Anda telah menemukan bagian atau isi dari konstitusi. A. Yaitu menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. B. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Contoh-contoh pertanyaan yang mungkin muncul dari benak dan misalnya sebagai berikut. Mestikah setiap negara memiliki konstitusi? A. Jika iya, untuk apa konstitusi itu diperlukan? B. Adakah negara yang tidak memiliki konstitusi? C. Jika ada, apa yang akan terjadi dengan kehidupan negara tersebut? 2. Jika konstitusi itu sedemikian penting, bagaimana wujudnya? A. Apa materi muatannya? B. Apakah konstitusi itu selalu tertulis? C. Jika tidak, negara manakah yang memiliki konstitusi tidak tertulis? D. Apakah konstitusi demikian itu efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara? C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Penelusuran historis dengan memahami pandangan Thomas Hobbes 1588 sampai 1879. Dari pandangan ini, kita akan dapat memahami mengapa manusia dalam bernegara membutuhkan konstitusi. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala. Oleh karena itu, kita harus mengambil pengertian konstitusi secara luas sebagai suatu peraturan, tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana negara dibentuk dan dijalankan. Jika demikian, kerajaan Inggris memiliki konstitusi, negara tersebut bukan satu-satunya yang tidak memiliki konstitusi tertulis. Negara lainnya diantaranya adalah Israel dan Selandia Baru. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dalam perkembangannya, tuntunan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewarganegaraannya yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni A. Perubahan pertama pada Sidang Umum MPR 1999. B. Perubahan kedua pada Sidang tahun 1000 pada tahun MPR 2000. C. Perubahan ketiga pada Sidang tahun MPR 2001. D. Perubahan keempat pada Sidang tahun MPR 2002. Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang dilakukan oleh MPR selain merupakan perwujudan dari tuntutan reformasi, sebenarnya sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Konstitusi berarti menjadi dasar pembentukan suatu negara. Dengan demikian dapat dikatakan tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi menepati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan kenegaraan suatu negara. Hamid S. At-Tamimi berpendapat bahwa pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar, yaitu konstitusi. Sekian dan terima kasih.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.